Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kelas D yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nurella Yulia Rahma dan rekan saya Siska Adina Meka. Saya Rizalani Puspita. Di sini kami akan memaparkan laporan hasil observasi UMKM yaitu Cicuit 28 yang berlokasi di Kampung Cihideng Mekar, RT 1, RW 15, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu ada identitas. Untuk nama pemiliknya yaitu Uci Nur Syamsi, nama produknya Cicuit 28, untuk alamat perusahaannya yaitu Kampung Cihideng Mekar, RT 1 RW 15, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk nomor teleponnya tertera. Untuk penjelasan usahanya yaitu nama perusahaan Cicuit diambil dari gabungan dua kata yaitu cheese yang berarti keju dan cuit yang berarti biskuit. Nama ini menggambarkan perpaduan antara rasa gurih lembut keju dengan dasar biskuit Oreo dan juga regal yang memberikan tekstur lembut namun tetap kaya rasa. Usaha Cicuit mulai dirintis sekitar 5 bulan yang lalu dengan tujuan membuat camilan sederhana yang enak, terjangkau dan juga disukai banyak orang. Untuk yang selanjutnya yaitu ada karakteristik produk. Untuk jenis produknya yaitu Cicuit Oreo dan juga Cicuit Regal. Untuk sistem pemasarannya online dengan sistem PO, sertifikat halalnya belum ada sertifikat halal. Untuk distribusi pemasarannya yaitu di wilayah Desa Setiawaras. Untuk bagian selanjutnya yaitu adalah bahan. Yang pertama ada bahan baku, 1 biskuit dari Goriorio. Untuk status kehalalannya itu TK, alasannya karena adanya ilmu sifir. Untuk sertifikat halalnya ada, namun sertifikat halal tertera. Masa berlakunya sampai 2 Agustus 2026, BPOM juga tertera. Yang kedua ada biskuit regal, status kehalalannya itu TK, alasannya karena adanya lesitin. Sertifikat halalnya ada, untuk nomor sertifikatnya terlampir. Masa berlakunya sampai 21 Januari 2029, nomor BPOM-nya juga terlampir. Yang ketiga ada keju merek Winchis, status kehalalannya TK karena adanya enzim ringer. Sertifikat kehalalannya ada, nomor sertifikat halalnya terlampir. Masa berlakunya sampai 21 Juni 2026. Untuk nomor BPOM-nya terlampir. Yang keempat ada susu full cream dari merek Ultra Milk. Untuk status kehalalannya itu TK. Alasannya karena adanya stabilizer. Sertifikat kehalalannya itu ada, nomor sertifikatnya terlampir. Masa berlakunya sampai 17 Maret 2026. Dan nomor BPOM-nya terlampir. Yang kelima ada SKM dari Indomilk. Untuk status kehalalannya itu TK. Alasannya karena adanya stabilizer. Sertifikat halalnya ada, nomor sertifikat halalnya terlampir. Masa berlakunya sampai 26 April 2026. Nomor BPOM-nya terlampir. Yang keenam ada susu bubuk dari Denkau. Untuk status kehalalnya itu TK. Alasannya karena adanya anti kempal. Untuk sertifikat halalnya ada, nomor sertifikatnya terlampir. Untuk masa berlakunya sampai 17 Mei 2026. Untuk nomor BPOM-nya terlampir. Yang ketujuh ada maizena dari Maizenaku. Status kehalalnya itu TK karena adanya anti kempal. Sertifikat kehalalnya ada dan nomor sertifikatnya terlampir. Masa berlakunya sampai 14 Juni 2026. Nomor BPOM-nya terlampir. Yang kedelapan ada coklat batang dari Galeto. Status kehalalannya itu TK, alasannya karena bisa mengandung lecitin. Untuk sertifikat kehalalannya itu ada. Untuk nomor sertifikat halalnya terlampir. Masa berlakunya sampai 6 Desember 2026. Nomor BPOM-nya terlampir. Untuk yang ke-9 ada coklat chip dari LAG. Untuk status kehalalannya itu TK, alasannya karena adanya ilmu sifir. Sertifikat halalnya ada, nomor sertifikatnya terlampir. Untuk masa berlakunya sampai 29 Juli 2029. Untuk nomor BPOM-nya terlampir. Yang ke-10 ada matcha bubuk dari Coklatos. Untuk status kehalalannya itu TK karena adanya anti kempal. Sertifikat kehalalannya itu ada, untuk nomor sertifikat halalnya tertera. Masa berlakunya sampai 5 November 2029. Untuk nomor BPOM-nya terlampir. Yang terakhir ada air dari air sumur, yaitu termasuk positive list karena langsung dari sumber alami. Untuk yang kedua ada bahan tambahan, hanya ada SP dari merek kupu-kupu. Untuk kehalalannya itu TK, alasannya karena ada emulsifir. Untuk sertifikat halalnya ada, nomor sertifikat halalnya terlampir. Masa berlakunya sampai 1 Maret 2026. Untuk nomor BPOM-nya terlampir.
Yang ketiga ada bahan penolong pencucian. Satu ada sabun dari Sunlight. Untuk status kehalalannya itu TK. Alasannya karena bisa jadi ada kontaminasi dari bahan kimia. Untuk sertifikat halalnya ada. Nomor sertifikat halalnya terlampir. Masa berlakunya sampai 7 Juni 2026. Untuk kadaluarsa produknya Juni 2027. Untuk nomor BPOM-nya terlampir. Yang kedua ada sabut dari Scotch Brite. Berbahan dasar food grade karena dari plastik daur ulang dan serat sintesis. Untuk kadaluarsa produknya ini 2 Februari 2028. Sabut ini aman untuk mencuci. Yang terakhir ada air. Ini termasuk positive list karena langsung dari sumber alami, asalkan tidak berbau dan tidak kotor. Yang keempat ada bahan penolong kemasan. Pertama ada cup Mika, statusnya itu food grade karena berbahan polyethylene terephthalate. Kadaluarsanya ini selagi tidak rusak dan kotor. Yang kedua ada senap plastik kecil yang statusnya itu food grade berbahan dasar polipropilena. Kadaluarsanya ini selagi tidak rusak dan kotor. Yang terakhir ada kantong kresek, statusnya juga food grade berbahan dasar polyethylene bening. Ini selagi tidak kotor masih bisa digunakan. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama ada pembelian bahan. Seluruh bahan pembuatan cheese cheat 28 seperti biskuit Goryeo, regal, susu, dan keju dibeli dengan berjalan kaki dari warung serba ada yang berada di seberang rumah. Lalu pembelian dilakukan secara langsung atau offline sehingga konsumen dapat melihat kondisi produk secara jelas. Selain itu, pembelian bahan dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan jumlah pesanan, sehingga bahan yang digunakan selalu segar dan langsung habis pakai. Yang kedua ada ruangan. 1. Ruang penyimpanan bahan. Tempat penyimpanan bahan cheese cheat berada di dalam kulkas untuk menjaga kesegaran dan kualitas bahan. Bahan seperti keju, susu, dan whipped cream disimpan di bagian bawah kulkas. Penjual juga menjual bakso dengan bahan baksonya disimpan di freezer agar tetap beku dan awet. Karena bahan cheese cheat dan bakso berada di dalam satu kulkas, terdapat risiko kontaminasi silang jika penyimpanan tidak dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, kebersihan kulkas serta pemisahan bahan perlu dijaga dengan menutup wadah rapat dan rutin membersihkan bagian dalam kulkas agar bahan tidak saling tercemar. 2. Ruang produksi. Ruang produksi cheese cheat dilakukan di ruang keluarga yang dimanfaatkan sementara sebagai tempat pengolahan. Ruangan cukup luas dengan dekat dengan sumber listrik serta kulkas sehingga memudahkan proses pembuatan. Kondisi ruang masih kurang ideal karena atap tidak menggunakan plafon sehingga debu mudah masuk. Terdapat ventilasi sirkulasi udara, namun kebersihannya perlu diperhatikan agar tetap higienis. Di ruang ini dilakukan proses pencampuran, pengocokan, dan penyusunan bahan cheese cheat dengan menjaga kebersihan sebelum dan sesudah produksi. 3. Ruang penyimpanan produk. Ruang penyimpanan produk cheese cheat terdapat di dalam kulkas. Setelah selesai dibuat, cheese cheat disimpan di bagian bawah kulkas agar tetap dingin dan menjaga tekstur serta rasa. Penyimpanan di kulkas membantu mencegah produk cepat basi atau berubah rasa. Terdapat risiko kontaminasi jika produk disimpan berdekatan dengan bahan mentah seperti daging atau bahan bakso. Produk perlu disimpan dalam wadah tertutup dan terpisah agar tetap higienis dan aman dikonsumsi. 4. Ruang pencucian. Tempat pencucian peralatan dilakukan secara sederhana menggunakan ember berisi air tanpa wastafel. Peralatan dicuci secara manual dan diletakkan di lantai setelah digunakan. Kondisi lantai yang lembab dan kurang bersih menimbulkan risiko kontaminasi jika peralatan tidak dicuci dan dikeringkan dengan baik. Kebersihan area pencucian perlu diperhatikan seperti menjaga kebersihan lantai, mengganti air secara rutin, dan mengiriskan peralatan di tempat yang bersih. Upaya ini penting agar peralatan tetap higienis dan aman digunakan kembali. Yang ketiga ada penjamah. Penjamah produk cheese cheat tidak menggunakan sarung tangan maupun penutup kepala, namun tetap menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah proses penanganan produk. Meskipun demikian, hal ini tetap memiliki resiko seperti kemungkinan terjadinya kontaminasi mikroba dari tangan, rambut yang rontok dan jatuh ke produk, serta menurunnya tingkat kebersihan. Selanjutnya ada alat. Yang pertama kompor, statusnya food grade, kondisi alat baik, bahan logam dan besi, digunakan sebagai sumber panas untuk memasak cream cheese. Yang kedua ada panci, statusnya food grade, kondisi alat baik, bahan stainless steel, digunakan untuk memasak cream cheese. Yang ketiga ada mixer atau whisk, statusnya food grade, kondisi alat baik, bahan stainless steel,
digunakan untuk mengaduk adonan cream cheese. Yang keempat ada blender, statusnya food grade, kondisi alat baik, bahan kaca dan plastik, digunakan untuk menghaluskan biskuit. Yang kelima ada parutan keju, status food grade, kondisi alat baik, bahan stainless steel, digunakan untuk memarut keju. Yang keenam ada gelas ukur, status food grade, kondisi alat baik, bahan plastik, dan digunakan untuk mengukur takaran susu. Yang ketujuh ada spatula, status food grade, kondisi alat baik, bahan plastik, digunakan untuk mengaduk adonan cream cheese. Yang kedelapan ada centong, status food grade, kondisi alat baik, bahan plastik, digunakan untuk memasukkan bahan ke dalam wadah kemasan. Yang kesembilan ada baskom, statusnya food grade, kondisi alat baik, bahan plastik, dan digunakan sebagai tempat membuat adonan cream cheese. Yang ke-10 ada sendok makan, kondisi alat baik, bahan stainless steel, digunakan untuk memasukkan bahan lain seperti tepung maizena. Yang selanjutnya yang kelima ada limbah, bahan sisa produksi yang masih tersisa setelah proses produksi selesai seringkali dimanfaatkan untuk keperluan lain. Salah satu cara pemanfaatannya adalah sebagai pakan untuk ayam. Bungkus atau kemasan bekas penggunaan biasanya dikumpulkan dan dibakar. Dengan demikian, sisa produksi tersebut tidak terbuang percuma. Yang keenam ada transportasi. Seluruh bahan pembuatan cheese treat 28 seperti biskuit Oreo, regal, susu, keju, dan lain-lain dibeli dengan berjalan kaki dari warung serba ada yang berada di seberang rumah. Pembelian dilakukan secara langsung atau offline sehingga konsumen dapat melihat kondisi produk secara jelas. Pada produk cheese treat tidak terdapat proses transportasi menggunakan kendaraan dari pihak produsen. Distribusi produk dilakukan melalui mekanisme pick up, yaitu konsumen datang langsung ke rumah pemilik atau lokasi produksi untuk mengambil pesanannya. Baik, yang selanjutnya yaitu diagram alir proses pembuatan. Yang pertama, menyiapkan Goryeo atau regal, SKM, keju, denko, susu cair, maizena, SP, dan juga topping. Untuk alatnya, siapkan wadah, timbangan, sendok takar, whisk, parutan keju, spatula, dan juga kompor. Yang kedua, pembuatan whipped cream. Campur denko, SKM, air, dan SP dalam wadah. Kocok dengan whisk hingga mengembang. Yang ketiga yaitu pembuatan cream cheese. Campur keju parut, SKM, susu full cream, dan maizena larut air ke dalam panci. Masak di atas kompor sambil diaduk dengan spatula hingga mengental. Yang keempat yaitu pendinginan adonan. Diamkan cream cheese hingga hangat sebelum dicampur. Yang kelima yaitu penyatuan adonan. Campur whipped cream dan juga cream cheese ke dalam wadah besar. Aduk rata dengan spatula atau whisk hingga lembut. Yang keenam yaitu pembuatan crumble. Hancurkan Goryeo atau regal hingga halus. Gunakan wadah dan juga sendok. Yang ketujuh yaitu penyusunan lapisan. Letakkan crumble di dasar cup plastik. Tambahkan adonan secara bergantian hingga beberapa lapisan. Yang kedelapan, penambahan topping. Tambahkan coklat parut, keju parut, coklat chips atau matcha. Gunakan sendok kecil dan juga spatula kecil. Yang kesembilan yaitu penyimpanan produk. Simpan dalam kulkas menggunakan cup plastik tertutup agar tahan lama. Baik, yang selanjutnya ada produk. Nama produknya yaitu Cheese Treat 28. Bentuk produknya bulat, disesuaikan dengan bentuk wadah atau kemasan yang digunakan. Untuk aromanya, aroma cheese treat cenderung manis dan juga lembut dari campuran keju dan juga susu. Aroma biskuit memberikan wangi coklat dan susu yang ringan dan juga tidak menyengat. Rasa produk dominan manis, creamy, dan sedikit gurih sesuai bahan dasarnya. Tidak ada bau alkohol karena seluruh bahan yang digunakan merupakan bahan makanan biasa yang tidak mengandung alkohol. Untuk display, produk cheese treat disajikan dalam wadah bulat transparan yang terbuat dari bahan food grade. Display produk cheese treat dilakukan dengan promosi online. Produk ditampilkan menggunakan foto promosi yang menarik perhatian. Yang selanjutnya yaitu kemasan. Kemasan cheese treat berbahan dasar food grade yang bersih dan juga aman, menjaga produk tetap segar dan juga higienis. Bentuknya bulat sesuai dengan ukuran produk, praktis untuk anak-anak. Ini untuk dokumentasinya. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.